Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Vina Triwahyuni selaku dosen pada mata kuliah Teori Bilangan, serta teman-teman semua dari kelas C3TMR yang saya bangga-banggakan. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 3 mengenai teorema Fermat. Namun sebelum kami mulai presentasi dari kelompok 3, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Rifki Bahrusalam, dengan NIM 2010610070. Kemudian ada Waitsa Arinal Hikmah dengan NIM 2010610071. Kemudian Miftah Sania Fildasuna dengan NIM 2010610084. Kemudian Harisatun Mutafarriqoh dengan NIM 2010610088. Kemudian Rifki Muhammad dengan NIM 2010610091. Dan yang terakhir yaitu Fa'iqatul Laila Qatrun Nada dengan NIM 2010610096. Nah, tadi itu anggota dari kelompok 3. Untuk materi pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian teorema Fermat yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Sania Fildasuna, NIM 20106100084. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian teorema Fermat. Teorema Fermat merupakan salah satu teori penting yang mendasari berbagai macam teorema penting lain dalam teori bilangan. Nama teorema Fermat diambil dari seorang matematikawan Prancis yang bernama Pierre de Fermat yang menuliskannya pada tahun 1640. Teorema 8.1. Jika FBBAM sama dengan 1, maka residu-residu terkecil modulo M dari barisan A, 2A, 3A sampai M dikurangi 1. A adalah suatu permutasi dari 1, 2, 3 sampai M dikurangi 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waitsa Arinal Hikmah dengan NIM 20106100071. Di sini saya akan membuktikan dari teorema 8.1. Perhatikan barisan bilangan A, 2A, 3A sampai dengan M min 1A persamaan 1. Bilangan pada barisan ini tidak ada yang kongruen modulo M dengan 0. Selanjutnya kita harus membuktikan bahwa bilangan pada barisan 1 masing-masing kongruen modulo M tepat 1 dari 1, 2, 3 sampai dengan M min 1. Misalkan ada 2 suku pada barisan 1 yang hasil kongruen modulo M adalah sama dengan 1 kurang dari sama dengan P kurang dari Q kurang dari M. Perhatikan bahwa P tidak sama dengan 1. Maaf, P tidak sama dengan Q. PA kongruen dengan S modulo M. QA kongruen S modulo M. Berarti PA dikurangi QA kongruen 0 modulo M. Maka PA kongruen QA modulo M. Jika AM sama dengan 1, maka A dapat kita lenyapkan atau kita hapus dari kekongruenan itu, seperti yang dijelaskan pada bab kekongruenan, sehingga diperoleh P kongruen dengan Q modulo M. Hanya jika P sama dengan Q, karena P dan Q residu atau sisa terkecil dari modulo M, maka pengandian tersebut salah. Kesimpulannya, barisan A, 2A, 3A sampai dengan M min 1A jika masing-masing di modulo M, maka tepat satu kekongruenan dari 1, 2, 3 sampai dengan M min 1 dengan syarat AM sama dengan 1. Selanjutnya ke contoh. P kongruen
4 modulo 7, 8 kongruan 1 modulo 7, 12 kongruan 5 modulo 7, 16 kongruan 2 modulo 7, 20 kongruan 6 modulo 7, 24 kongruan 3 modulo 7. Pada barisan bilangan 4, 8, 12, 16, 20, 24 pada ruas kiri adalah kelipatan 4, dan pada barisan bilangan 4, 1, 5, 2, 6, 3 pada ruas kanan adalah himpunan sisa atau residu terkecil modulo 7. Jika semua bilangan pada ruas kiri dikalikan, maka hasilnya akan kekongruan modulo 7 dengan hasil kali semua bilangan pada ruas kanan, yaitu ruas kiri 4 kali 8 kali 12 kali 16 kali 20 kali 24 kongruan dengan ruas kanan, yaitu 4 dikali 1 dikali 5 dikali 2 dikali 6 dikali 3 modulo 7. Dihasilkan 4 dikali 4 kali 2 dikali 4 dikali 3 dikali 4 dikali 4 dikali 4 dikali 5 dikali 4 dikali 6 kongruan 4 dikali 1 dikali 5 dikali 2 dikali 6 dikali 3 modulo 7. Diperoleh 4 pangkat 6 buka kurung 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kurung tutup kongruan 4 kali 1 kali 5 kali 2 kali 6 kali 3 modulo 7, dan hasilnya 4 pangkat 6 kali 6 faktorial kongruan 6 faktorial modulo 7. Hasil akhirnya 4 pangkat 6 kongruan 1 modulo 7. Didapat angka 1 itu dari 6 faktorial di ruas kanan dan kiri sama-sama dicoret. Hasilnya 1 dengan AM sama dengan 1. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Faikotul Laila Qotronada, NIM 20106100096. Selanjutnya adalah teorema 8.2. Jika P suatu bilangan prima dan FPB AM sama dengan 1, maka A di pangkat M dikurangi 1 kongruan 1 modulo M. Seperti contoh yang sebelumnya. 4 di pangkat 6 kali 6 faktorial kongruan 6 faktorial modulo 7. Jika 6 faktorial dan 7 saling prima, maka 6 faktorialnya bisa kita coret ya kan, menjadi 4 di pangkat 6 kongruan 1 modulo 7. Atau 4 di pangkat 7 kurangi 1 kongruan 1 modulo 7, seperti teorema 8.2 tersebut. Selanjutnya adalah contoh soal FBB 2 dan 3 sama dengan 1 dan 3 prima. Seperti teorema 8.2, yaitu A di pangkat M dikurangi 1 kongruan 1 modulo M, maka 2 itu sebagai A dan 3 itu sebagai M. Jadi 2 di pangkat 3 dikurangi 1 kongruan 1 modulo 3. Atau 2 di pangkat 2 kongruan 1 modulo 3. Contoh yang kedua, yaitu sama seperti contoh yang pertama, FBB 7 dan 11 sama dengan 1 dan 11 prima. Maka 7 di pangkat 11 kurangi 1 kongruan 1 modulo 11, atau 7 di pangkat 10 kongruan 1 modulo 11. Contoh yang ketiga, tentukan sisa pembagian 9 di pangkat 60 kongruan 1 modulo 13. Nah, ini itu berkebalikan seperti contoh yang pertama dan kedua. Jadi kalau kita buat itu kan 9-nya kan sebagai A dan 13 itu sebagai M. Jadi kita buat menjadi FPB 9 dan 13 sama dengan 1 dan 13 prima. Nah, teorema 8.2 tadi kan A di pangkat M dikurangi 1 kongruan 1 modulo M. Jadi 9 di pangkat 13 dikurangi 1 kongruan 1 modulo 13. Sama dengan 9 di pangkat 12 kongruan 1 modulo 13. Nah, tadi kan soalnya kan 9 di pangkat 60.
Di sini 9 dipangkat 12. Jadi kita buat pangkatnya itu menjadi 60. Jadi kan 9 dipangkat 12 dipangkatkan 5. Karena itu sama saja 9 dipangkat 12 kali 5. Hasilnya kan 9 dipangkat 60. Nah, kongruen 1 dipangkat 5. Kenapa dipangkatkan 5? Karena biar sama pangkatnya. Walaupun 1 dipangkatkan berapapun hasilnya tetap 1. Jadi kan 9 dipangkat 60 kongruen 1 modulo 13. Atau bisa kita sebut 13 membagi habis 9 dipangkat 60 dengan sisa 1. Jadi sisa pembagiannya adalah 1. Sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai teorema 8.3. Jika P suatu bilangan prima, maka A pangkat P kongruen dengan A modul P untuk setiap bilangan bulat A. Untuk pembuktiannya kita misalkan bilangan prima P sama dengan 7 dan bilangan bulat A sama dengan 3, maka FPB 3 dan 7 sama dengan 1. Selanjutnya kita substitusikan menggunakan teorema 8.3, yaitu A pangkat P kongruen dengan A modul P. Kita substitusikan 3 pangkat 7 kongruen dengan 3 modulo 7. Kemudian kedua ruas dibagi 3 sehingga diperoleh 3 pangkat 6 kongruen 1 modulo 7. Nah, karena 3 pangkat 6 kongruen 1 modulo 7 sesuai dengan teorema yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu teorema 8.2 tadi sudah benar, maka teorema 8.3 ini juga terbukti benar. Kemudian untuk pembuktian dengan cara induksi matematika pada A, kita misalkan A sama dengan 1, maka menurut induksi matematika kita substitusikan teorema di atas. 1 pangkat P kongruen 1 modul P, maka teorema ini terbukti benar. Selanjutnya kita misalkan jika A sama dengan A plus 1, maka kita substitusikan A plus 1 pangkat P kongruen A plus 1 modul P, kita asumsikan sebagai benar. Maka menurut teorema binominal, A plus 1 pangkat P kongruen A pangkat P plus P kombinasi 1 kali A P min 1 plus P kombinasi 2 kali A pangkat P min 2 plus hingga P kombinasi K A pangkat P min K plus hingga P kombinasi P min K kali A plus 1, sehingga kita peroleh P kombinasi K sama dengan P faktorial per K faktorial P min K faktorial sama dengan P kali P min 1 kali P min 2 kali hingga P min K plus 1 per 1 kali 2 kali K. Karena P tadi itu bilangan prima, maka P habis membagi P kombinasi K, yang berarti P kombinasi K kongruen 0 modulo P untuk K lebih besar dari sama dengan 1 dan K kurang dari sama dengan P min 1. Jadi A plus 1 pangkat P kongruen A pangkat P plus 0 plus 0 plus 0 plus 1 modulo P, sehingga A plus 1 pangkat P kongruen A pangkat P plus 1 modulo P. Karena A pangkat P kongruen A modulo P, maka A plus P pangkat P kongruen A plus 1 modulo P terbukti benar. Nah, untuk contoh dari teorema 8.3 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Muhammad dengan nomor induk mahasiswa
0201 061 0091. Saya akan melanjutkan presentasi tentang contoh soal teorema 8.3. Tentukan sisa pembagian dari 10 pangkat 1000 dibagi 17. Cara penyelesaiannya diketahui 17 merupakan bilangan prima dan FVB 10 dan 17 adalah 1. Maka sesuai dengan teorema 8.2 yang dijelaskan Faikoto, yaitu jika P suatu bilangan prima dan FVB A dan M adalah 1, maka 10 pangkat 16 kongruen 1 modulo 17. 10 pangkat 16 ini didapat dari 10 pangkat 17 dikurangi 1, yaitu 10 pangkat 16. Selanjutnya pangkat dari 10 pangkat 1000 dan 10 pangkat 16 itu dibagi, jadi 1000 sama dengan K dikali 16 plus 8. K nya itu artinya itu didapat dari 1000 dikali 1000 dibagi 16 kan 62 mendapat sisa 8, jadi 1000 sama dengan 62 dikali 16 plus 8. K-nya ini dibiarkan K. Jadi 10 pangkat 1000 sama dengan 10 pangkat 16K plus 8. Dijabarkan menjadi 10 pangkat 16 pangkat K dikali 10 pangkat 8. Sesuai dengan hasil yang di atas, 10 pangkat 16 itu kongruen 1 modulo 17. Maka 10 pangkat 1000 kongruen 1 dikali 10 pangkat 8 modulo 17. Diketahui bahwa 10 sama dengan 2 kali 5, maka 10 pangkat 1000 kongruen 2 pangkat 8 dikali 5 pangkat 8 modulo 17. Selanjutnya kita ubah 5 pangkat 8 menjadi 5 pangkat 8 kan sama dengan 5 pangkat 2 pangkat 4. Kita mencari kongruennya dari 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 kongruen 8 modulo 17 didapat dari sama dengan yang tadi pangkat, tapi ini dibuat jadi modul. Jadi 25 sama dengan dibagi sama dengan K dikali 17 mendapat hasil berapa? Jadi sama dengan 25 sama dengan 17 dikali 1 plus 8 sama dengan 5 pangkat 2 kongruen 8 modulo 17. 5 pangkat 2 kongruen dengan 2 pangkat 3 modulo 17. Selanjutnya kita substitusikan 10 pangkat 1000 kongruen 2 pangkat 8 dikali 5 pangkat 2 pangkat 4 modulo 17. 10 pangkat 1000 sama kongruen 2 pangkat 8 dikali 5 pangkat 2 tadi kongruen dengan 2 pangkat 3 pangkat 4 modulo 17. 10 pangkat 1000 kongruen 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 12 modulo 17. 10 pangkat 1000 kongruen 2 pangkat 20 modulo 17. Menurut teorema di atas, 2 pangkat 16 kongruen
1 modulo 17, maka 10 pangkat 1000 kongruen 1 dikali 2 pangkat 4 modulo 17. Jadi 10 pangkat 1000 kongruen 16 modulo 17. Sisa pembagian dari 10 pangkat 1000 dibagi 17 adalah 16. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Harisatun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Harisatun Mutafarikoh dengan NIM belakang 088 akan melanjutkan menjelaskan mengenai teorema 8.4. Pernyataannya, jika P dan Q adalah bilangan-bilangan prima yang berlainan sedemikian sehingga A pangkat P kongruen dengan A modulo Q dan A pangkat Q kongruen dengan A modulo P, maka A pangkat P kali Q kongruen dengan A modulo P kali Q. Pembuktiannya, teorema ini masih berkaitan dengan teorema Fermat 8.2. Untuk lebih memudahkan pembuktian dari teorema ini, maka akan dijelaskan dalam contoh berikut. Misalkan diketahui 2 pangkat 11 kongruen dengan 2 modulo 31 dan 2 pangkat 31 kongruen dengan 2 modulo 11, maka apakah terbukti bahwa 2 pangkat 341 kongruen dengan 2 modulo 341? Penyelesaiannya, dari teorema 8.4 tadi dapat diketahui bahwa A-nya itu sama dengan 2, P-nya sama dengan 11, Q-nya sama dengan 31. Maka dengan rumus tadi, A pangkat P kali Q kongruen dengan A modulo P kali Q. Dimasukkan jadi 2 pangkat 11 kali 31 kongruen dengan 2 modulo 11 kali 31. Jadi hasilnya 2 pangkat 341 kongruen dengan 2 modulo 341. Selanjutnya, kedua ruas dibagi dengan 2 agar sesuai dengan teorema Fermat 8.2, di mana A pangkat P min 1 kongruen dengan 1 modulo P. Maka hasilnya 2 pangkat 340 kongruen dengan 1 modulo 341. Maka teorema ini terbukti benar. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua. Mewakili dari kelompok 3, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Untuk sesi diskusi dan tanya jawab bisa kita lanjutkan di WA Group. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.